Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 10.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 297 bagian ke-144, Dimensi Tak Terbatas. Adegan dimulai lagi di dimensi aneh yang mana hanya Boruto yang bisa masuk ke dalamnya, sementara Toneri hanya bisa menunggu di luar saja tak bisa ikut menemani Boruto. Di dimensi tersebut Boruto menemukan sebuah bola kristal dengan ukiran aneh. Boruto merasakan dorongan yang sangat kuat untuk menyentuhnya. Apa ini? Tanya Boruto pada dirinya sendiri. Apakah ini kunci untuk menguasai dimensi ini? Ketika Boruto menyentuh bola kristal tersebut, tiba-tiba dimensi tersebut menjadi sangat gelap membuatnya menjadi kehampaan yang sangat hampa. Tiba-tiba, pijakan di dimensi tersebut menghilang, membuat Boruto tersedot jatuh ke dalam sebuah lubang kehampaan. Boruto berkata, "Sialan, apa yang sebenarnya terjadi di dimensi ini? Sebenarnya dimensi apa ini?" Boruto terjatuh terus semakin dalam, seperti lubang ini tak ada ujungnya. Angin berhembus kencang di sekelilingnya, suaranya menggelegar dan menciptakan atmosfer yang semakin mencekam. Boruto merasa tubuhnya mulai melemah, tetapi dia berusaha tetap tenang dan mencari cara untuk keluar dari situasi tersebut. Setelah terjatuh cukup lama, Boruto akhirnya merasakan permukaan keras di bawahnya. Dia mendarat dengan keras, tubuhnya terguncang oleh benturan. Saat dia bangkit, matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan yang mengelilinginya. Di kejauhan, dia melihat cahaya redup yang berasal dari sebuah sumber tak dikenal. Boruto berjalan menuju cahaya tersebut dengan hati-hati. Semakin dekat dia mendekat, semakin jelas terlihat sebuah altar besar dengan ukiran yang sama seperti yang ada pada bola kristal sebelumnya. Di atas altar, terlihat sebuah bola kristal dengan ukiran aneh. Boruto kemudian berkata, "Hah, kenapa aku kembali ke tempat ini? Apa yang sebenarnya dimensi ini lakukan pada kesadaranku?" Boruto mulai kebingungan dengan apa yang terjadi dalam dimensi tersebut. Ini seperti aku tersedot dalam genjutsu tak terbatas. Aku pasti akan selalu terjatuh dan akan selalu kembali lagi ke tempat ini. Dimensi ini sangat berbahaya sekali. Aku harus menemukan cara untuk keluar dari sini, gumamnya sambil menggigit bibir, mencoba menahan rasa cemas yang mulai merayap ke dalam dirinya. Boruto duduk di depan altar, mengamati bola kristal itu dengan seksama. Dia mencoba mencari petunjuk dalam ukiran-ukiran yang aneh itu, berharap menemukan kunci untuk keluar dari dimensi ini. Namun, semakin dia memandangnya, semakin dia merasa terjebak dalam lingkaran yang tak ada ujungnya. "Aku harus tetap tenang," kata Boruto pada dirinya sendiri. "Panik tidak akan membawaku keluar dari sini. Aku harus berpikir dengan jernih." Boruto menutup matanya dan mencoba memusatkan pikirannya. Dia mengingat semua yang telah dia pelajari dari dimensi sebelumnya. Dimensi es, angin, air, dan petir, semuanya mengajarkan sesuatu yang penting. Dia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar menguasai elemen-elemen itu. Boruto memutuskan untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh bola kristal sekali lagi, kali ini dengan lebih hati-hati dan penuh perhatian. Dia membiarkan energinya mengalir perlahan, mencoba merasakan setiap detail dari bola kristal tersebut. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada koneksi yang terbentuk antara dirinya dan bola kristal itu. Boruto memejamkan matanya lebih erat, mencoba memperdalam koneksi tersebut. Dia merasakan aliran energi yang kuat, tetapi kali ini berbeda. Energi ini terasa lebih harmonis, seperti ada sesuatu yang membuka dalam dirinya. Dalam kesadarannya yang semakin dalam, Boruto melihat bayangan sosok misterius. Sosok itu tampak seperti seorang Otsutsuki, tetapi berbeda dari yang pernah dia temui sebelumnya. Sosok itu mendekat dan berbicara dengan suara lembut, "Boruto, kau telah melampaui batasanmu. Dimensi ini adalah ujian terakhir untuk mengukur sejauh mana kau bisa memahami keseimbangan sejati. Hanya dengan memahami kehampaan ini, kau bisa menemukan jalan keluar." Boruto membuka matanya,
menyadari bahwa kehampaan dan kegelapan ini adalah bagian dari ujian. Dia harus menerima dan memahami kehampaan ini sebagai bagian dari dirinya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan membiarkan dirinya menyatu dengan kegelapan di sekelilingnya. Lambat laun, Boruto merasakan perubahan. Kehampaan itu mulai terasa hangat, dan kegelapan mulai memudar. Cahaya mulai muncul di sekelilingnya, menghapus semua bayangan ketakutan dan kebingungan. Boruto membuka matanya sepenuhnya dan melihat bahwa dia tidak lagi berada dalam kegelapan, melainkan dalam ruang yang dipenuhi cahaya lembut. Boruto kemudian berkata, "Sepertinya ini akan berhasil, hanya perlu sedikit sentuhan lagi, aku sudah bisa menaklukkan ini. Ini adalah dimensi tak terbatas, di mana aku bisa mengendalikan dimensi ini sesuka hatiku. Aku bisa menciptakan kehampaan tak terhingga, atau menciptakan kepadatan tak terbatas, yang bisa mengunci pergerakan lawan-lawanku. Ini adalah dimensi yang sangat kuat sekali, bahkan aku sendiri juga bisa jatuh ke dalam kekuatan dimensi ini dan tak bisa kembali." Boruto merasakan energi yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya, memberikan sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia menyadari betapa besar tanggung jawab yang datang dengan kekuatan ini. Jika dia tidak berhati-hati, dimensi ini bisa menjadi perangkap yang mematikan, tidak hanya bagi musuh-musuhnya tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dia memejamkan mata, membayangkan kehampaan tak terhingga yang bisa dia ciptakan. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya berubah menjadi kekosongan yang dalam, seolah-olah seluruh alam semesta tersedot ke dalam kehampaan tersebut. Kehampaan ini bisa membuat siapa saja yang terperangkap di dalamnya kehilangan arah dan menjadi lemah. "Ini sangat luar biasa," bisik Boruto pada dirinya sendiri. "Dengan ini, aku bisa membuat musuh-musuhku kehilangan keseimbangan dan menjadi tidak berdaya." Kemudian, dia membalikkan kekosongan itu, menciptakan kepadatan tak terbatas. Udara di sekelilingnya tiba-tiba terasa berat, hampir seperti dinding yang tak terlihat menekan dari semua sisi. Boruto merasakan setiap gerakan menjadi lambat dan sulit, seolah-olah dia bergerak melalui sirup tebal. "Dan dengan ini, aku bisa mengunci pergerakan mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak," pikir Boruto. Dia terus berlatih, menggabungkan kehampaan dan kepadatan dengan cara yang lebih kreatif. Dia menciptakan medan perang imajiner di mana dia bisa mengubah lingkungan dengan sekejap mata, sehingga bisa membuat musuh-musuhnya terjebak dalam jebakan yang terus berubah. Selama latihan, Boruto mulai merasakan adanya koneksi yang lebih dalam dengan dimensi ini. Dia merasakan bahwa dimensi ini tidak hanya bisa dia kendalikan, tetapi juga bisa merespons keinginan dan emosinya. Setiap kali dia merasa ragu atau takut, dimensi itu tampak menjadi lebih kacau dan sulit dikendalikan. Namun, saat dia tenang dan fokus, dimensi itu menjadi alat yang sangat kuat di tangannya. "Ini benar-benar luar biasa," kata Boruto dengan senyum lebar. "Aku bisa merasakan dimensi ini seperti bagian dari diriku sendiri. Aku bisa merasakannya, mengendalikannya, dan menggunakannya untuk melindungi semua orang." Namun, Boruto juga sadar bahwa dia harus tetap waspada. Dimensi ini sangat berbahaya, dan jika dia kehilangan kendali, dia bisa terjebak di dalamnya selamanya. Dia ingat kata-kata Toneri yang memperingatkannya tentang bahaya dimensi ini dan betapa pentingnya untuk tidak membiarkan kekuatan ini menguasai dirinya. Saat Boruto terus berlatih, dia menemukan berbagai cara baru untuk menggunakan kekuatan dimensi ini. Dia belajar bagaimana menciptakan ruang yang bisa berubah-ubah, di mana musuh-musuhnya bisa tersesat dalam kehampaan yang tak terhingga atau terjebak dalam kepadatan yang menghancurkan. Dia juga belajar bagaimana memanipulasi waktu di dalam dimensi ini, membuat pergerakan menjadi lambat atau cepat sesuai keinginannya. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 297 bagian ke-144, Dimensi Tak Terbatas. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.